Dengar suara saya? Dengar Pak. Dengar Pak Prof. Dengar Prof, dengar. Ya. Ini ada sebentar ya, kita absen dulu ya. Vamos ke Pak. Ya, di bawah. Mana buang Kita absen dulu Pak Nurman Hasibuan. Dengar suara saya? Dengar Pak, dengar Pak. Dengar Pak. Pak Dengar, Pak. Nurman Hasibuan. Iya Pak, dengar Pak. Dengar Pak. Tunggu dulu. Pak Nurman hadir? Hadir Pak, hadir. Ibu Fauzia? Hadir Prof. Pak Andika Hadir Prof, hadir. Ibu Helvina Syam. Hadir Prof. Pak Azwar Ramnur. Hadir Prof, ini Prof. Mana Pak Azwar? Pak Azwar. Ya. Pak Muhammad Saripudin. Suaranya Pak Saripudin, suaranya Pak. Pak Saripudin ini hadir Prof, hadir. Ibu, ini Pak Arenibi. Ibu Prof. Ibu, saya Prof. Hadir. Pak Syafnial. Syafnial ada? Belum ada ya? Belum. Pak Khairuddin. Hadir Prof. Pak Diki Arwinsyah. Pak Diki sudah ada? Pak Diki, ada Prof. Pak Diki.
Pak Diki ada tuh. Recording in progress. Pak Burhanuddin Kalopo. Hadir Pak Prof. Assalamualaikum Pak Prof. Assalamualaikum. Ayo, oke. Pak Ali Akbar. Pak Ali Akbar. Oke ya, kita mulai. Silakan moderator memimpin jalannya diskusi. Izin Prof, saya Azwar Prof. Belum di absen Prof. Ya, udah Azwar ya. Ya, siap Prof. Azwar Ramnur. Siap, benar Prof. Silakan. Memimpin jalannya diskusi. Moderator. Dengar suara saya? Dengar Prof. Silakan. Siapa pemakalah? Pemakalah siapa? Saya Prof. Saya Prof. Pak Khairudin. Khairudin Prof. Pembanding. Silakan. Helpina. Nah, Baik, saya mulai terus ya, saya moderator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Pak Prof. Abdul Hukum sebagai pembimbing tanya Pak. Ini dulu. politika dan Arif. makalah dan makalah pembanding. Ini begitu juga seluruh rekan-rekan mahasiswa S3 Pendidikan Islam kelas B. Mari kita sama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini berjalan dengan baik dan kita melakukan Allah merasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan memimpin jalannya kuliah pada hari ini. Yang perkuliahan saya harapkan kepada seluruh rekan memperhatikan fokus sampai nanti akhir perkuliahan. Yang pertama nanti pemaparan daripada makalah dilanjutkan dengan pemakalah pembanding dan pembanding bebas. Selanjutnya kalau ada diskusi terkait dengan bahasan kita hari ini, kita juga buka sesinya nanti arahan dan bimbingan dari Pak Prof terkait apa yang sudah kita bahas di perkuliahan berdasarkan judul makalah yang ditampilkan oleh pemakalah dan itu juga dari pembanding makalah. Baik, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada pemakalah Pak Khairudin. Silakan Pak. Silakan Pak Khairudin. Ya, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Syukur dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita Profesor Abdul Mukti dan juga yang saya hormati rekan-rekan saya seperjuangan dalam berjuang untuk mencari ilmu dan insyaallah diberikan Allah jalan ke lapangan untuk memperoleh hasil yang maksimal tentunya. Baik Bapak Profesor dan juga rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini dalam makalah saya yang berjudul Samsudin As-Sumatrani akan saya coba presentasikan di hadapan Profesor dan rekan-rekan sekalian. Dalam hal ini tentu banyak kritik, saran dan juga kesalahan dalam penulisan
karya tulis ini kiranya besar harapan untuk diberikan masukan yang positif sehingga perbaikan ke depan untuk lebih baik tentunya. Baik, riwayat dan karya Samsudin As-Sumatrani. Maaf, saya ulangi kembali. Pembahasan tentang riwayat dan karya Samsudin As-Sumatrani. Yang pertama, ajaran ataupun pandangan Samsudin As-Sumatrani. Kemudian beberapa kecaman terhadap Samsudin As-Sumatrani tentang hal-hal yang berkaitan dengan pandangan beliau. Yang ketiga, pembelaan terhadap Samsudin As-Sumatrani atas perdebatan-perdebatan yang timbul akibat pendapat beliau. Kemudian riwayat dan karya-karya Samsudin As-Sumatrani. Samsudin As-Sumatrani hidup di Aceh antara akhir abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-17 pada masa Sultan Iskandar Muda. Kemudian Samsudin As-Sumatrani wafat pada tahun 1040 Hijriah atau 1630 Masehi. Dan Samsudin Sumatrani adalah penganut mazhab Ibnu Arabi, yaitu paham wahdatul wujud atau wujudiyah, sekaligus murid dari Hamzah Bansuri. Karya-karya dari Samsudin As-Sumatrani terdapat beberapa kitab yang dapat diselamatkan, yaitu karya kitab Mir'ad Al-Mu'minin, Sarah Lubai, Hamzah Bansuri, Jawahir Al-Hakakaik. Kemudian Mir'ad Al-Mu'minin, Mir'ad Al-Iman, dan juga Sarah Miqlatul Qulb, Kitab Al-Martabah, dan Kitab Al-Harakat. Kemudian ajaran pandangan Samsudin As-Sumatrani secara garis besar bahwa ajaran beliau dan pandangan Samsudin As-Sumatrani ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari makalah ini, yaitu yang pertama, Tuhan adalah wujud yang awal, sumber dari segala wujud dan kenyataan satu-satunya. Kemudian zat adalah wujud Tuhan. Tuhan adalah kesempurnaan dalam kemutlakan yang tinggi, sesuatu yang di luar kemampuan manusia untuk memikirkannya. Zat itu adalah wujud dan asal dari segala yang ada. Wujud yang ada ini tidak berbeda dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Wujud Allah Subhanahu wa taala mencakup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ini secara garis besar dari pandangan Samsudin As-Sumatrani. Kemudian hakikat zat menurut beliau, sifat 20 adalah satu. Jadi zat itu adalah zat, itulah sifat. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala qadim dan baqa. Sedangkan sifat manusia adalah fana. Allah Subhanahu wa taala berada dengan sendirinya, sedangkan manusia dibuat dari tidak ada. Hal ini seperti orang melihat cermin dengan rupa yang terbayang dalam cermin. Orang yang melihat cermin itu qadim, sedangkan rupa dalam cermin itu adalah muhdath, baru diciptakan dan fana. Selanjutnya, ajaran wujud tercakup dalam martabat 7 dalam tajalli manifestasi Tuhan. Martabat 7 tidak lain adalah jalan kepada Tuhan. Orang yang memiliki makrifat atau pengetahuan yang sempurna adalah orang yang mengetahui aspek tanzin atau perbedaan dan tasbih, kemiripan atau keserupaan, kesamaan antara Tuhan dan makhluknya. Dan selanjutnya beberapa kecaman tentang pandangan-pandangan dari Samsudin As-Sumatrani. Secara garis besarnya ada beberapa pandangan yang mengecam bahwa adalah lebih dari 3,5 abad lamanya Samsudin As-Sumatrani
dikecam oleh berbagai pihak yang berseberangan paham. Seorang sufi dikatakan bahwa sebagai seorang yang sufi, yang sesat ataupun mulhid dan kafir yang menyembunyikan kekafirannya, terzindik, cercaan dan kecaman itu tidak hanya datang dari ulama sufi pada zamannya, itu abad 16 dan 17, tetapi juga datang dari para sarjana atau peneliti yang menaruh minat pada Islam umumnya dan ilmu tasawuf khususnya di daerah Aceh ataupun Melayu. Namun dalam kecaman tersebut tentu ada juga pembelaan terhadap Samsuddin As-Sumatrani. Tuhan meliputi segala sesuatu. Ajaran ini jelas tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Karena di dalam Al-Quran dijumpai juga ayat-ayat yang berbunyi bahwa yang bermaksud, ketahuilah sesungguhnya ia meliputi segala sesuatu. Dan Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah meliputi apa yang mereka lakukan. Kemudian, wujud alam adalah wujud Tuhan. Ungkapan Samsuddin itu antara lain terdapat dalam naskah nomor 7022 dan naskah nomor 8760. Inilah beberapa pandangan baik itu yang mendukung ataupun yang sependapat ataupun mungkin yang bersumberkan pendapat tentang pandangan-pandangan dari Samsuddin As-Sumatrani. Kemudian dilanjutkan bahwa tamsil atau perumpamaan menurut Dahlan, pemahaman Nuruddin terdapat tamsil tersebut sama sekali tidak profesional. Karena alam yang dikatakan Nuruddin berwujud dalam 18 kandungan zat Tuhan. Itu hanyalah memiliki wujud ilmu dan ilmu Tuhan. Dengan kata lain, alam baru berupa ide-ide dalam ilmunya. Dan biasa disebut dengan hakikat-hakikat mantan. A'yan sabitah. Kemudian paham pancaran Isra ataupun Faid. Menurut Dahlan bahwa pengkufuran terhadap paham tentang alam itu qadim juga sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebab akidah bahwa Tuhan menciptakan alam tidak sejak qidam, sehingga alam bukan qadim. Dan akidah bahwa Tuhan menciptakan alam sejak qidam, sehingga alam qadim, keduanya sama-sama bukan akidah dasar Islam. Kemudian selanjutnya kemakhlukan Al-Quran. Bagi para ulama wujudiyah, Al-Quran adalah makhluk karena menganggap ia adalah kumpulan ayat-ayat bahasa Arab. Sedangkan bagi para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Karena menganggap ia adalah makna abstrak dalam diri Tuhan. Jadi Samsuddin adalah, dalam beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Samsuddin adalah salah seorang dari dua ulama sufi yang mengembangkan ajaran Wahidiyah di daerah Melayu atau khususnya daerah Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda abad ke-16 sampai dengan 17. Namun, oleh Nuruddin Ar-Raniri, penganut paham ahli sunnah wal jamaah, Samsuddin dikecam sebagai penyebar ajaran tasawuf yang sesat. Akibatnya, karya-karya pengikutnya dimusnahkan. Berdasarkan kajian-kajiannya itu, sebagian ahli telah berani menyimpulkan bahwa ajaran Samsuddin tidak menyimpang, tetapi sesuai dengan akidah dasar Islam. Walaupun sebagian menantang pemahaman beliau, kesimpulannya sebagian menyimpulkan bahwa ajaran Samsuddin tidak menyimpang ataupun tidak sesat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sekilas tentang tokoh ya Samsuddin As-Sumatrani. Ya, tentu kedangkalan dalam memahami sejarah, ya banyak kekurangan dari kalah ini. Pada rekan-rekan sekalian, mohon arahan, bimbingan, bantuan. Demikian juga kepada ahli sejarah yang sama-sama kita ketahui, Bapak Profesor kiranya dapat memberikan masukan kepada kita semua untuk
pengembangan pengetahuan dalam menggali sejarah tokoh-tokoh kita yang lalu. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Silakan Pak Andika. Baik, terima kasih kepada Pak Khairuddin dari pemaparan makalahnya. Saya selaku moderator menyimpulkan sedikit ya dari kesimpulan ini, dari kesimpulan yang sudah di closing saja Pak Khairuddin, biar lebih mudah kita nanti ke makalah. Saya simpulkan di sini bahwa saya Syamsuddin Sumatrani ini sosok ulama sufi yang memang mengembangkan paham ajaran wujudiyah, wahdat al-wujud di daerah Aceh Melayu. Kalaupun kita berbicara tentang sejarah kan kita pastinya tidak terlepas dari waktu, tempat, dan tokoh seperti itu ya. Wilayah Aceh, apakah Aceh yang sekarang atau Aceh yang memang wilayahnya itu bagaimana dulunya, wallahu alam, tidak ada pemaparan di sini. Kemudian selanjutnya Syamsuddin Sumatrani ada pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda abad ke-16-17, itu dia. Baik, dan juga bagaimana dia berseteru dengan paham Nuruddin Araniri. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pembanding makalah, yaitu Bu Helvina Syam, untuk menanggapi makalah ataupun hal-hal yang perlu disampaikan dari yang dipaparkan oleh Pak Khairuddin. Silahkan Bu Helvina Syam. Ya, terima kasih pada Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak Khairuddin, saya menambahkan sedikit dari pemaparan Pak Khairuddin di sini tentang biografi Syamsuddin As-Sumatrani. Nama lengkapnya adalah Syekh Syamsuddin Ibnu Abdullah As-Sumatrani yang juga disebut dengan Syamsuddin Pasai sebagai ulama paling terkemuka dan berpengaruh di lingkungan istana kerajaan Aceh Darussalam pada masa, yaitu pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Nama belakang As-Sumatrani itu merupakan penisbahan dirinya atas Sumatera, yaitu Samudra Pasai. Dalam perkembangan sejarah Islam di Pulau Sumatera terdapat sebuah kerajaan Islam yang masyhur yang bernama Kesultanan Samudra Pasai. Sebab itulah Syekh Syamsuddin As-Sumatrani juga dipanggil Syamsuddin Pasai. Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani juga fasih dalam berbahasa Melayu, Jawa, Persia, dan Arab. Pengetahuan dalam mistisisme, hukum, sejarah, filsafat, dan teologi sangat luas. Beliau mendapat gelar Syekh Al-Islam karena dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat dihormati di kalangan kerajaan Aceh. Gelar itu merupakan gelar tertinggi untuk seorang ulama, seorang hakim, seorang imam, ataupun seorang syekh. Sebab itu Syekh Syamsuddin berperan sebagai penasehat raja, imam kepada anggota tim perunding atau juru bicara di kerajaan Aceh. Sedikit biografinya ya Pak Khairuddin. Ya. Menurut keterangan, walaupun tidak ada kejelasan pasti mengenai asal muasal Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani, namun dalam beberapa sumber memperkirakan bahwa beliau lahir kisaran tahun 1575 sampai 1630 Masehi. Dijelaskan juga bahwa beliau seorang ulama besar yang pernah hidup beberapa dasawarsa, terlahir abad ke-6 dan 3 dasawarsa pertama pada abad ke-7. Sementara wafatnya diperkirakan pada saat pasukan Aceh mengalami kekalahan melawan pasukan Portugis di Melaka, yaitu 12 Rajab 39 Hijriah atau bertepat pada tanggal 24 Februari 1630 Masehi. Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani dan Hasan Hamzah Pansuri yang diduga kuat sebagai syekh dan guru di kalangan dikenal di Aceh sebagai dua pemuka kaum wujudiyah yang sejumlah ungkapan dan pengajaran mereka mengundang reaksi keras dari Syekh Nuruddin Araniri.
ulama paling terkenal di istana kerajaan Aceh Darussalam pada zaman pemerintahan Iskandar Muda. Terus Hamzah Pansuri dan Syekh Samsuddin Al-Sumatrani memegang peran penting terhadap perkembangan ilmu Islam di wilayah Aceh, terutama dalam bidang ilmu tasawuf. Kedua ulama ini memainkan peran dalam membentuk pemikiran dan praktek keagamaan kaum muslimin. Pada dasarnya, sifat hubungan antara Hamzah Pansuri dan Samsuddin Al-Sumatrani tidak jelas. Kebanyakan ahli berpendapat keduanya bersahabat, yakni mengisyaratkan semacam hubungan dengan murid, walaupun mereka termasyhur, namun banyak hal yang menyangkut kehidupan mereka masih samar dan kabur, serta polemik misalnya mengenai tahun dan tempat kelahiran. Terus Hamzah Pansuri dan Samsuddin Al-Sumatrani memiliki aliran pikiran keagamaan yang sama-sama mendukung penafsiran mistiko-filosofis Wihdatul Wujud. Keduanya sangat dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Arabi dan Al-Jili, serta sangat mengikut pada sistem wujudiyah mereka yang rumit. Mengenai identitas Samsuddin Al-Sumatrani, sumber-sumber tertua abad 17 Masehi dari timur seperti Hikayat Aceh, Adat Aceh, dan Bustana Al-Salatin memberikan informasi sangat terbatas. Cuman cukup sekian yang bisa saya tambahkan pada makalah Pak Khairuddin. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Bin Hasan dari pemaparan terkait berbagai masalah. Dari yang dipaparkan oleh Bu Bin Hasan tadi kepada pemakalah, apakah ada yang ingin ditanggapi, Pak Khairuddin? Ya, tentu masukan ya buat pemakalah, karena dalam riwayat biografi Samsuddin Al-Sumatrani tidak jelas, ya tidak begitu lengkap dituliskan di dalam makalah ini, hanya sebatas ya riwayat ya, atau sebatas riwayat hidup, tidak tanggal lahir juga, tempat juga tidak dimasukkan. Ya tentu akan kami lengkapi makalah ini. Kemudian masalah hubungan dengan Hamzah Pansuri juga belum tergambar di makalah yang saya tulis ini, karena saya cenderung menggebu-gebu terhadap pandangan beliau. Jadi itu pun belum juga ya sepenuhnya saya tuliskan. Mungkin perlu saran dan juga kritikan dari pembanding mungkin tentang pandangan ya ataupun pendapat dari Samsuddin Al-Sumatrani sehingga menjadi ulama yang kontroversial tadi disebutkan, banyak yang pro dan juga tidak sedikit juga yang kontra. Tapi saya sudah gali, sudah cari, tetapi tidak banyak referensi yang saya temukan tentang hal itu. Jadi mungkin ada kawan-kawan nanti yang ingin menambahkan ajaran beliau, ya dipersilakan. Ya terima kasih Bu Tina, itu saja. Baik, terima kasih kepada Pak Khairuddin. Jadi pembanding makalah menyampaikan bahwasanya Samsuddin Al-Sumatrani ini bersamaan dengan Hamzah Pansuri pada memiliki aliran pemikiran keagamaan yang sama ya, di sini dikatakan sama-sama mendukung penafsiran Wihdatul Wujud, dan memang sama-sama dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Arabi dan Jilli. Lebih lanjut lagi ada beberapa yang dituangkan oleh Bu Bin Hasan sebagai makalah. Memang menarik untuk kita diskusikan. Lebih lagi ada beberapa rekan-rekan kita dari Bumi Syekh Abdurrahman As-Singkili, Hamzah Pansuri. Baik, sekali lagi kita buka sesi untuk pembanding bebas ya. Silakan Bapak Ibu. Pak Azwan. Bapak Ibu
Pak Andika. Ya. Silakan Pak. Tadi kondisi di sini cuaca kurang bersahabat, mungkin nanti putus. Ada beberapa hal mungkin yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Pertama, tadi pemakalah menyampaikan bahwa mengenai makam Syekh Samsudin Al-Makrani tidak diketahui atau tidak jelas di mana makamnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan makam Syekh Samsudin Al-Makrani yang ada di Malaka? Selama ini kan yang dikenal orang makam Syekh Samsudin Al-Makrani itu ada di Malaka. Apakah memang sudah dipastikan itu tidak ada referensi yang menunjukkan itu? Kemudian mengenai kedatangan Nuruddin Arandiri, karena setelah ini nanti saya makalah Nuruddin Arandiri. Apakah memang beliau itu datang 2 kali ke Aceh atau 1 kali ke Aceh? Kalau datang 2 kali itu referensinya dari mana? Kan di makalah ditulis ketika Syekh Nuruddin Arandiri datang ke Aceh untuk kedua kalinya. Itu kedua kalinya itu dinyatakan oleh siapa atau referensinya dari mana? Apakah dalam buku Aceh Sepanjang Abad itu ada? Saya kira itu dulu sementara Pak Moderator. Selebihnya saya lihat ini makalahnya sudah bagus. Referensi yang diambil juga, saya juga sering mengambil referensi ini Aceh Sepanjang Abad ini luar biasa, bukunya sangat tebal, ada 2 jilid, dan beliau juga penulis makalah ini juga ada mengambil referensi dari Yokpang ya. yang orang asing termasuk ada juga diambil dari Prof. Ali Hasimi. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Azwar. Sudah dicatat kan Pak Fadudin? Sudah. Nanti saya bantu mengarahkan. Ada lagi rekan-rekan yang lain terkait dengan bahasan ini? Betul yang disampaikan Pak Azwar tadi. Ini di Sikil cuaca lagi hujan. Gitu. Saya Pak Andika. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pemakalah yang begitu sangat luar biasa. Kalau saya lihat dan saya baca makalahnya begitu bagus, saya bilang sebab referensinya itu sangat memadai. Saya ingin memastikan saja Pak, coba Bapak jelaskan Pak, bagaimana peranan Samsudin Al-Sumatrani itu dalam bidang pendidikan Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ditanggapi terus Pak Farudin terkait dengan apa yang ditanyakan oleh dan dijelaskan oleh Pak Azwar dan Pak Diki tadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas tanggapan dan juga saran pertanyaan yang mungkin sama-sama kita jawab bersama nanti jika jawabannya kurang sesuai dengan apa yang diharapkan, karena berdasarkan apa yang telah kita baca menurut sumber-sumber yang ada, ya seperti yang telah disampaikan tadi, tidak diketahui dengan jelas kapan dan di mana itu Samsudin Sumatrani dilahirkan, dan juga kapan juga beliau, di mana juga beliau dimakamkan, ya kan, seperti itu. Namun mungkin dalam penelitian yang lain, ya mungkin ada juga keterangan yang mengatakan bahwa makam Samsudin Sumatrani ada di Malaka. Kebetulan kami mengambil hal yang menjelaskan bahwa di mana jenazah Samsudin dimakamkan dan juga di mana dimakamkan menjadi misteri. Nah, kita ambil yang pemahaman seperti itu. Kemudian Samsudin Al-Sumatrani adalah sebagai tokoh yang menjadi panutan, kan, yang menjadi mufti dan penasehat Sultan Iskandar Muda. Ini seorang pembesar dan juga penghulu
yang berpengaruh besar terhadap perkembangan ya pendidikan. Ya, seorang syekh terkemuka yang berada di lingkungan kerajaan Aceh Darussalam. Ya. Jadi kedudukan beliau sebagai guru, sebagai ulama, sebagai tokoh pendidik, tentunya ya sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam pada saat itu. Walaupun terjadi beberapa ya kontroversi tentang pendapat beliau, tapi yang pasti beliau itu adalah tokoh pendidik yang dijuluki sebagai Syekh Al-Islam, ya, sebagai penasehat agung, penasehat raja di raja. Ya, itu suatu gelar ya, suatu gelar kemuliaan kepada seorang tokoh pendidikan, ya tokoh ulama, tokoh sufi dan filosof yang memperoleh dukungan penuh dari Sultan Iskandar Muda pada saat itu. Jadi oleh sebab itu di Aceh ia memiliki pengaruh yang cukup besar. Ajaran yang dikembangkannya dikenal dengan nama ajaran Martabah 7 tadi yang saya jelaskan. Ajaran yang menjelaskan tajalli, manifestasi Tuhan. Kemudian dia mempunyai kelebihan yang luar biasa yang bisa diandalkan oleh pengikutnya pada saat itu. Tentu sangat cepat tersebar ke seluruh penjuru Aceh dalam mengembangkan ajaran Samsudin As-Sumatrani ini. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin kawan-kawan bisa dibantu ya, bisa dibantu bagaimana meluruskan sejarah Samsudin As-Sumatra ini. Terima kasih Pak Moderator, kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Nurdin. Selanjutnya dari pemakalah pembanding ada yang disampaikan, pemakalah pembanding utama maksudnya. Terima kasih Pak Andika, untuk ini tidak ada Pak. Tidak ada. Izin Baik. Pak Moderator. Ya, silakan Pak Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intelektual masa lalu, baik itu Syekh Hamzah Pansuri, Syekh Abdul Rauf, juga ada Syekh Syamsuddin As-Sumatrani dan yang lain-lain. Jadi begini Pak Khairuddin juga Helvina Syam, pertanyaan kami ya, tolak ukur mungkin, atau bahasa yang sederhana bisa dibahasakan, tolak ukur aliran-aliran, nah begitu, yang dahulu itu ditolak oleh sebagian besar masyarakat. Kita katakanlah tadi ada Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, ada alasan dia kenapa dia dimusuhi begitu ya. Nah, pertanyaan kami itu apa sih sebenarnya gitu? Tolak ukur aliran-aliran yang dulu ditolak, kenapa sekarang itu dikembangkan begitu? Apa fungsinya untuk kita untuk saat ini begitu? Dulu ditolak, sekarang kok dipelajari, dimasukkan ke dalam sejarah begitu. Karena ini terus terang saja Pak Khairuddin ya, ada satu ataupun beberapa tempat fenomena aliran-aliran yang seperti ini juga terjadi Pak, ya kan? Kalau kita di Aceh untuk saat ini ya, kita katakan adalah Majelis Pengkajian Tauhid dan Tasawuf ya. Itu penggagasnya Syekh Amran Wali Al-Khalidi, putra dari Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Itu
di beberapa tempat dimusuhi juga begitu. Bahkan ada kejadian-kejadian juga itu dicaci maki lah, sampai berantem itu antar jamaah begitu. Nah, apakah mereka-mereka ini dulu juga sama dengan ulama-ulama sekarang cari sensasi, nanti 100 tahun yang akan datang ini itu dipelajari juga gitu. Jadi kayaknya memang hidup ini apakah seperti itu begitu. Lebih kurang Pak Khairuddin. Nanti minta pencerahan juga Prof ya, karena di Aceh saat ini itu yang terjadi Prof. Kalau di Pulau Jawa itu ada Habib Lutfi. Habib Lutfi itu tidak seindah yang kita lihat di televisi. Habib Lutfi Pekalongan itu tidak semua itu para habaib, para kiai-kiai itu menyenangi. Ada juga tulisan-tulisan yang memojokkan sekelas Habib Lutfi sendiri. Begitu juga dengan Habib Rizik Syihab, ya, di beberapa daerah juga menolak, ada macam-macam begitu. Jadi yang seperti apa ini sebenarnya? Kita mau nyari apa dengan orang-orang yang ada sensasi seperti itulah lebih kurang. Silakan minta penjelasannya kepada pemakalah. Nanti entah macam mana pun penjelasan langsunglah kepada ahlinya lah ya, guru besar kita. Demikian saja Pak Moderator. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaian dari Pak Syarifuddin. Silahkan langsung ditanggapi Pak Syarifuddin. Baik, terima kasih. Ini pandangan yang luar biasa ya dari Pak Syarifuddin. Ya, fenomena intelektual masa modern sekarang ya, dan pada masa lalu. Tentu ini kalau menurut saya ya pribadi tidak terlepas dari bagian dari sejarah ya. Mungkin sejarah yang tidak mungkin hilang begitu saja. Ya sejarah kan bukan hanya bagian dari nilai yang positif, tetapi sejarah itu ya juga bagian dari yang negatif. Kalau kita kembali mengkaji tentang sejarah perjuangan Rasul ya, pada zaman jahiliyah ya, kan banyak tokoh-tokoh jahiliyah yang masuk Islam yang bersahadat, yang sejarah yang bahkan sudah dijamin Allah masuk surga, dan sampai sekarang ya kadang kita masih membahas fenomena ataupun paham yang ditolak pada masa dia sebelum bersahadat. Ya kalau Abu Jahal ya Abu Lahab ya sudah jelas memang ditolak ya. Tapi kadang masih ada kita bicarakan dalam sejarah bahkan dalam hadis. Paham-paham ya ahli surga yang mungkin bertentangan sebelum dia ya bersahadat. Jadi mungkin ini hal yang sulit untuk dikaji dan bisa mungkin diambil hikmahnya. Beberapa sejarah ya fenomena intelektual masa modern ini yang dengan masa lalu itu yang tidak serta-merta dibuang. Mungkin ada hikmah ya, ada manfaat untuk kita tidak mudah untuk dipengaruhi oleh paham-paham yang ditolak pada masa sekarang. Seperti tadi yang masih santer, yang masih segar di mata kita, Amran Wali Al-Habibi, ya ini jadi kontroversi juga. Di Tamiang juga ya Pak Ustadz, ya sedang sedang dalam pemantauan ya. Masyarakat ribut dan MPU juga bingung, tapi bagaimana tentang hal ini bisa terjadi? Hal yang sudah pernah terjadi, ya terjadi beberapa kecaman, pada suatu saat dia pasti akan kembali lagi. Ya tentu ada perbedaan ya sesuai dengan mazhab kita. Kita punya imam mazhab, ada Hambali, Hanafi, Maliki, ada Syafi'i, yang tentu punya pandangan-pandangan yang berbeda. Ya. Tapi yang mungkin tidak terlalu jauh perbedaan, tidak sampai mengkafirkan. Nah, jadi ya mungkin perlu dikaji untuk ya menjadikan suatu hujah yang bisa menjadikan benteng untuk tidak terpengaruh terhadap paham-paham yang bertentangan dengan akidah. Tentu harus dikaji mana yang sebenarnya bertentangan, mana yang tidak. Jadi hidup ini memang
seperti itu mungkin ya Ustaz ya. Ustaz tadi bertanya apakah hidup ini seperti itu? Ya mungkin ya menurut saya hidup ini ya seperti itulah, baharu ya, berubah-berubah, ya kadang ya baik, kadang ya buruk, ya tergantung kemana arahnya, tergantung kemana apa namanya itu pengetahuan yang kuat yang dia miliki, ya ke sana dia mengarah. Cuman kita lah sebagai intelektual di masa depan ini yang meluruskan tentang paham-paham yang ditolak tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya, mungkin ada pembanding bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Rodin. Silakan Pak Vina. Ada yang mau ditambahkan? Iya, dari pertanyaan dari Pak Sarifuddin, sedikit Pina sudah dijelaskan sama Pak Khairuddin, sedikit Pina tambahkan. Kalau di ajaran pokok tasawuf Syekh Samsuddin As-Sumatrani itu yang pertama tentang Allah. Syekh Samsuddin As-Sumatrani mengajarkan bahwa Allah itu esa adanya, qadim dan baqa. Suatu zat yang tidak membutuhkan ruang, waktu dan tempat serta mustahil dapat dibayangkan kemiripan dengan sesuatu apapun juga. Yang kedua, tentang penciptaan. Menurut penciptaan dimulai dari zat yang mutlak dengan melalui tahapan tingkatan, mulai dari ahadiyah, waddah, wahidiyah, alam arwah, alam mistal, dalam alam azam, dan alam insan. Yang ketiga tentang manusia. Ia berpendapat bahwa manusia seolah-olah semacam objek ketika Tuhan mendohirkan sifatnya. Semua sifat-sifat yang dimiliki manusia hanyalah sekedar penggambaran dari sifat-sifat Tuhan, yang tidak berarti bahwa sifat-sifat Tuhan sama dengan sifat yang dimiliki oleh manusia. Karena sifat-sifat tersebut adalah sifat ma'ani bagi Allah, hakikat yang terdalam dari sifat-sifat kudrat, idorat, ilmu, sama, basor, dan kalam. Tadi itu kan ada sedikit Tina dapat informasi di makalah pembanding. Tadi Pak Sarifuddin apa permasalahannya gitu kan? Menyatakan bahwa doktrin wahdatul wujud bertentangan dengan beberapa prinsip dasar ajaran Islam, di mana pada masa itu sebagai penganut wujudiyah Aceh telah dipengaruhi oleh paham martabat 7 yang merupakan penyederhanaan ajaran Ibnu Arabi Syekh Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri. Ajaran ini dinilai sesat karena melahirkan kaum jiddik, yaitu kaum yang menyimpang dari ajaran agama paham wujudiyah. Menurut Hasan Pansuri, ia tidak sepaham dengan kaum jiddik, yaitu golongan wujudiyah yang berhaluan mulhidah atau ateis. Cukup sekian, saya kembalikan pada moderator. Baik, luar biasa tanggapan daripada Bu Vina. Panjang ya Bu ya. Rangkumannya dan terjawab payah nyebut istilahnya. Saking panjangnya payah nyebutnya. Baik kawan-kawan, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Jangan tanggung-tanggung. Nanti artinya kan begini, segala sesuatu hal kita utarakan di sini. Kalaupun ada kesalahan nanti ada masukan dari arahan dari Pak Prof. Ada kawan-kawan yang lain? Baik. Sedikit Pak Moderator. Nah, silakan Pak Azwan. Jadi kan perlu juga kita diskusikan. Selama ini sering dibicarakan bahwa di Aceh itu ada pertentangan dua paham. Salah satunya adalah paham yang pro kepada wujudiyah dan yang kontra dengan wujudiyah. Dan dalam beberapa pernyataan ya, ataupun dalam beberapa referensi, kadang orang menyebutkan bahwa pro kontra itu atau pertentangan paham itu antara Syekh Nuruddin Ar-Ramili dengan Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Namun kalau kita lihat riwayat tahun kedatangan atau tahun hidup beliau ini justru tidak ketemu Syekh Samsuddin As-Sumatrani
sudah meninggal duluan. Baru Syekh Nuruddin Araniri datang ke Aceh. Mungkin ini perlu juga kita diskusikan. Artinya kalau dilihat dari tahun meninggalnya Syekh Samsudin Samatrani, justru Nuruddin Araniri belum berada di Aceh pada saat itu. Kemudian di dalam buku Aceh Sepanjang Abad itu yang dikutip dari kitab Ustaz Salatin, kata Nuruddin Araniri, tidak disebutkan signifikan Keduanya. Syekh terima kasih. Baik, terpotong ya Pak Azwar ya. Pak Andika nampaknya Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Azwar dan luar biasa penyampaiannya. Suara saya terdengar atau tidak nih, kawan-kawan? Terdengar, Pak. Terdengar. Baik, langsung saja karena sudah banyak penyampaian-penyampaian dan informasi-informasi dan berdasarkan pendapat dari rekan-rekan. Sebelum saya kasih dengan Pak Prof, apa ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu? Baik, saya rasa sudah cukup. Baik, langsung saja seperti yang saya sampaikan tadi, saya selaku moderator menyerahkan kepada Pak Prof Abdul Mukti, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Puji dan syukur mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri. Kemudian selawat dan salam, termasuklah kita mensyukuri nikmat dengan melaksanakan pembelajaran. Itu salah satu nikmat, ya, mensyukuri nikmat. Jadi nikmat artinya mempergunakan pemberian Allah kepada tempat yang disukainya. Kalau kita misalnya punya buku, lalu punya buku enggak kita baca, itu enggak terima kasih. Kita punya pakaian yang bagus, tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, itu juga tidak berterima kasih. Kita diberi akal, lalu akal ini tidak kita gunakan untuk berpikir, itu juga tidak berterima kasih. Nampaknya kita pada hari ini, ya, kita sudah termasuk aktivitas dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Dengan menggunakan akal pikiran, kita mempelajari tafakkaru fil khalqillah. Pikirkan tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatihi, dan jangan pikirkan tentang zat Allah. Nah, maka kita termasuk, ya, orang yang berpikir. Memang kalau sudah S3 itu sudah berpikir, sudah namanya mujtahid. Hanya menerima begitu saja pendapat, tapi pendapat itu disaring, ditimbang-timbang, diambil mana yang lebih kuat, sahih. Oke. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad. Beliaulah guru profesor pertama dalam Islam. Beliaulah guru pertama dalam Islam. Beliau melalui dakwah dan pendidikan sudah mewariskan, ya, ilmu, sehingga bagi kita dunia ini terang, tidak gelap. Amin. Nah, hari ini diskusi kita tentang sejarah intelektual Islam di Indonesia dengan memilih tokoh, ya, tokoh terdahulu, atau boleh dikatakan ya tokoh terdahulu lah di Nusantara. Yaitu Syekh
Syamsuddin As-Sumatrani. Ya, dari nama saja ada dua. Ada Syamsuddin As-Sumatrani dan Syamsuddin Samudra Pasai. Ya. Jadi nama beliau itu dicantumkan dalam Kamus Al-Munjid. Di sana saya pernah lihat itu Syamsuddin As-Sumatrani. Karena orang Arab tidak bisa bilang samudra Pasai. Jadi samudra di balik Sumatera. Nah, dan ini jauh sebelum nama pulau kita ini belum bernama Sumatera. Jadi mungkin nama Sumatera diambil dari sini. Dari nama kerajaan samudra yang oleh orang Arab disebut Sumatera. Ya. Nah, gitu. Jadi kajian kita tokoh ini ya tentu saja kita lihat tadi banyak sekali sisi dan dimensi. Dari tentang aliran yang beliau ikuti, bertentangkan, dilawan ya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, itu semua adalah merupakan kontribusi beliau dalam rangka mencerdaskan kehidupan suku-suku bangsa di Nusantara. Karena kita ketahui bahwa Aceh pada masa sejak sebelum Iskandar Muda tentunya ya, bahkan jauh mulai cikal bakal dari Samudra Pasai. Nah, jadi dari Samudra Pasai dari situ mulai ya. Abad ke-13 sudah bertapak kerajaan Islam politik di Samudra Pasai, pantai utara Pulau Sumatera. Ya, maka kemarin ini tokoh dari pantai utara Pulau Sumatera asalnya. Kemarin Hamzah Fansuri yaitu tokoh berasal di pantai selatan, Pulau Sumatera. Ya. Ini ada satu dari utara, satu dari selatan. Kalau dari utara itu lebih bernuansa politik. Kerajaan pertama, ya, Samudra Pasai. Kalau nampaknya kalau dari selatan ini lebih kepada intelektual. Mungkin itu karakternya. Ya. Nah, tetapi kedua tokoh ini pernah mendampingi, ya, Sultan Iskandar Muda, terutama Sultan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Jadi kita didiskusikan bagaimana sumbangan atau kontribusi beliau dalam rangka mencerdaskan masyarakat Indonesia. Nah, ya. Jadi beliau sebagai guru, beliau sebagai Qadhi Al-Qudah, ya, hakim tinggi, ya, sebagai pendidik, sebagai guru. Nah, ini sudah diakui mencerdaskan bangsa-bangsa di Sumatera. Nah, lalu secara intelektual ini dari kuliah pertama saya sudah menekankan bahwa metodenya adalah sejarah, historical method, metode sejarah. Artinya kita rekonstruksi kembali dengan menggunakan paradigma sejarah. Nah, itu ya. Karena ini peristiwa masa lalu, the event of the past, peristiwa sejarah masa lalu bagi bangsa kita. Kemudian berikutnya, saudara, kita melihat yang satu sisi ada dari segi politik, dari segi keagamaan. Masyarakat Indonesia itu sudah kita tahu bahwa mazhab Sunni. Ya, mazhab Sunni dalam fikih itu mazhab Syafi'i, dalam teologi itu mazhab Asy'ariyah. Nah, dalam tasawuf ini ya seharusnya kita kalau Sunni itu yang cocok Al-Ghazali. Nah, tapi kita kenal
dalam sejarah tasawuf itu kan ada macam-macam aliran, aliran keagamaan. Ya. Ada ini yang besar-besar. Ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Syiah. Kemudian dalam bidang tasawuf ada aliran tasawuf Sunni. Tasawuf Sunni itu Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Itu yang masuk ke Aceh juga, ya. Naqsyabandiyah. Nah, itu tasawuf, corak tasawuf Al-Ghazali sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, ya. Kemudian satu lagi ada aliran teologi itu wujudiyah. Nah, ini masalahnya. Jadi wujudiyah ini intinya begini. Wihdah artinya bersatu, ya. Kalau di dalam tasawuf itu kan tujuannya untuk berusaha untuk berada di dekat kehadirat Tuhan sedekat mungkin. Nah, sedekat mungkin. Bahkan para tasawuf tidak puas dengan hanya dekat. Nah, itu ya. Lebih dari itu bersatu. Nah, itu. Maka timbullah dari al-ittihad, al-baqa, al-fana. Ya. Nah, jadi wihdatul wujud itu tasawuf yang ingin bersatu dengan Tuhan. Ya. Lalu dijelaskan di dalam ilmu tasawuf bagaimana Tuhan bersatu. Tetapi bagi orang fikih nggak mungkin ya Tuhan bersatu dengan manusia. Wah, ini sudah salah. Nah, ini masalahnya, ya. Nah, jadi pekerjaan orang tasawuf dilihat dengan kacamata fikih dan nggak ketemu. Nah, bahkan wahdatul wujud itu sudah berada di dunia Islam lainnya. Ada al-halaj, ada al-hulul, ya kan? Nah, bersatu dengan Tuhan. Itu namanya aliran-aliran yang pernah berkembang dan masuk ke Indonesia. Ya. Jadi sekarang begini, kita tidak permasalahkan itu. Kita mau melihat sumbangan kontribusi daripada tokoh ini dalam mencerdaskan. Karena Aceh pada masa Iskandar Muda, bahkan sebelumnya Sidi Al-Mukammil, ya, Sultan Sidi Al-Mukammil, ini sudah menjadi pusat intelektual yang berpusat pada 4 orang tokoh ini. Yang paling tua Zafan Suri, kemudian pada Syekh Samsuddin Asmatrani, kemudian nanti ada 2 lagi, Ar-Raniri dan Syekh Rauf. Nah, 2 yang pertama adalah wihdatul wujud tasawufnya. Yang 2 yang terakhir itu tasawuf Sunni. Nah, jadi mungkin kalau yang wihdatul wujud belum bisa diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Apalagi dat dengan sifat itu kan, masalah dat dengan sifat tadi. Kemudian masalah pemakhlukan Al-Qur'an belum bisa diterima. Ya, karena kita memang awalnya masuk Islam ke sini tasawuf Sunni. Ini kan datang belakangan. Nah, kita sudah abad 13 sudah masuk Islam ke negeri kita, tetapi 2 tokoh ini hidup ke abad ke-16 ke-17. Nah, itu kan jadi jarahnya. Tapi bisa saja seorang tokoh, seorang ilmuwan itu mempunyai pemikiran itu kan, itu bisa saja seorang cerdas. Nah, enggak masalah sebenarnya. Jadi karena masyarakat Aceh, terutama masyarakat Indonesia, adalah 100% Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang disingkat dengan Aswaja, bukan kepanjangan dari asli wajah Jawa, tetapi Sunni disebutkan. Ya. Nah, itu masalahnya. Jadi kita ini, tekanan kita kepada apa kontribusi tokoh besar ini kepada intelektual Indonesia. Nah, kita lihat
Ini makalah betul, makalah ini saya lihat tadi saya simak ini sudah bagus. Artinya makalah yang bagus itu makalah yang banyak menimbulkan pertanyaan. Ya, dari tadi sudah banyak saya catat, sudah yang memberikan bandingan dari pembanding utama, kemudian pembanding bebas, ada Syarifuddin kalau Opo ya, kalau Bukan. Pro, ada Ibu Helvina Syah, Burhanuddin, Ustaz. Ram Nur, dan ada lagi yang sempat saya catat karena terus terang tadi pada awalnya saya kurang apa, suaranya volumenya kurang ya. Nah, Iya, Pak. jadi sekarang kita melihat ya. Yang pertama sumbangannya itu kepada perpustakaan. Ya, karya-karya yang dihasilkan oleh Syamsuddin Al-Badrani tadi ya, ada beberapa buku. Nah, ini merupakan sumbangan kepada perpustakaan Islam di Nusantara. Dibaca jadi orang cerdas, ya kan? Jadi sudah disebut beberapa kitab ya. Nah, itu isinya juga tentang tidak berbeda dalam bidang apa agama. Kemudian dia sebagai karirnya itu tadi disebut dia sebagai Qadhi Al-Qubah, artinya hakim tinggi pada kesultanan. Nah, jadi dulu itu namanya ada jabatan Qadhi Al-Qubah. Kalau sekarang mungkin namanya MUI ya, MUI atau Departemen Agama begitulah. Jadi sultan kalau mau melaksanakan sesuatu nanya dulu masalahnya kepada Qadhi Al-Qubah. Qadhi Al-Qubah itu hakim tinggi di kerajaan ya. Nah, kemudian sebagai pendidik juga beliau sebagai pendidik ya. Nah, beliau pada masa ini mempunyai 3 orang murid ya. Nah, itu 3 orang murid. Nah, ketika kerajaan Bugis dari Sulawesi masuk Islam, rajanya masuk Islam. Lalu setelah rajanya masuk Islam, semua rakyatnya masuk Islam. Nah, ini enaknya. Kalau rajanya sudah Islam, rakyatnya semua. Jadi kita ingat dulu ada kaidah ya. Al-insanu ala mulki dinihim. Rakyat itu bergantung kepada agama raja. Nah, kalau rajanya Sunni, rakyatnya Sunni. Ya. Nah, setelah Raja Bugis masuk Islam, itu sekitar pada abad 1601 ya, rajanya masuk Islam. Lalu mereka minta guru agama kepada Sultan Sidi Al-Mukammil. Itu pendahulu Sultan Iskandar. Ya. Nah, lalu oleh Sidi Al-Mukammil mengirimkan 3 orang alumni Aceh. Satu namanya Datuk Ritiro. Yang kedua namanya Datuk Ribandang. Yang ketiga Datuk saya ya, ada 3 orang. Mungkin ada yang ingat Anda ya. Dikirimlah oleh Sultan ke Sulawesi itu menjadi guru agama. Ya. Makanya di Sulawesi itu berkembanglah ajaran-ajaran sesuai dengan yang ada di Aceh, ajaran Sunni. Ya, ajaran Sunni. Jadi ketiga orang ulama ini di sana disebut guru Aceh. Itu menurut Azumardi Azra. Dari segi nama kita sudah tahu kira-kira orang mana ini datuk-datuk ini yang 3 orang. Orang mana ini asalnya? Kalau datuk-datuk kan dari Sumatera Barat, Datuk Maringgi. Nah, Datuk Maringgi. Nah, sekarang Datuk Ritiro, Datuk Ribandang, satu lagi saya lupa. Datuk Piamang. Dikirimlah ke sana. Ini 3 orang guru ini adalah murid Syamsuddin As-Sumatrani. Nah, maka menyebarlah intelektual ya dari ulama besar ini ke daerah Sulawesi. Ya.
Maka Sulawesi Utara, saudara, melalui 3 orang guru tadi, berkembang pula lembaga pendidikan di sana, yaitu lembaga pendidikan ada menasah. Bahkan di Sulawesi, di satu desa itu lebih dari 1 menasah. Kalau di Aceh cuma satu desa 1 menasah. Kalau di beberapa daerah, di daerah lain Indonesia, ada yang menyebut mandarsah. Kalau Sumatera Timur disebut mandarsah. Kalau di Sulawesi juga disebut mandarsah. Maka berkembanglah lembaga pendidikan menasah di Sulawesi. Jadi sebetulnya di sini kita lihat fungsi pendidikan Islam yaitu membantu integritas bangsa. Jadi daerah-daerah yang sudah Islam ini melalui kegiatan pendidikan sudah menyatu, sudah bersaudara. Kitab yang dibaca itu kitab berbahasa Melayu, ya, yang kemarin kita sebut bahasa pendidikan Islam lah yang mengangkat menjadi bahasa agama, bahasa Melayu menjadi bahasa agama. Kemudian bahasa agama ini dikuatkan dalam karya-karya, terutama dari karya-karya termasuk Syekh Samsudin ini. Kemudian buku-buku beliau menyebar ke daerah lain, maka bahasa Melayu sudah menjadi bahasa agama. Dan pendidikan Islam menjadi menjadi pemersatu integritas bangsa. Nah, ini paling besar peran pendidikan dan tokoh-tokoh yang kita sebut tadi, ya, tokoh terdahulu itu. Nah, jadi saudara mungkin timbul pertanyaan, kenapa yang dikirim Sultan alumni Aceh asal Sumatera Barat? Dari namanya sudah tahu kita, Datuk itu orang Sumatera Barat yang belajar di Aceh, yang dulunya ini Samsul Sumaterani. Nah, ini sudah menyebar, ya. Karena kalau orang Sumatera Barat di samping alim, dalam ilmu agama pandai mengajar. Nah, itu ya, pandai mengajar. Ya, syarahnya panjang. Nah, ya, memang sudah menjadi kelebihan orang kita Sumatera Barat, ya. Maka dulu itu muncullah ada syair orang Aceh tukang perang sejak zaman Portugis Malahayati. Orang Padang pandai berpidato. Orang Batak yang duduk di kantor yang mengatur orang Jawa yaitu Jokowi. Nggak boleh orang lain yang mengatur, presiden nggak boleh orang lain. Dulu ada Habibie itu kan karena ban serap. Nah, ya. Jadi kita ada posisi masing-masing, ya. Nah, jadi ini sebagai tadi ada dari Pak Syarifuddin, ya. Apa peran oh tadi nggak lupa nama tadi, nggak saja. Apa peran Syekh Samsudin ini dalam bidang pendidikan? Maksudnya itu dalam bidang intelektual. Intelek itu bahasanya itu artinya kan cerdas dan kemajuan. Nah, kalau sudah cerdas orang pasti maju, ya. Nah, maka pendidikan kita ini besar kontribusinya dalam memajukan bangsa-bangsa di Nusantara melalui karya-karya ilmiah yang ditulis dari Syekh Samsudin As-Sumaterani ini, ya. Nah, jadi fungsi kontribusi lembaga pendidikan Islam adalah mencerdaskan suku-suku di Nusantara melalui kitab-kitab yang ditulis, dan bahasa Melayu menjadi bahasa pemersatu bagi digunakan dalam kitab-kitab tersebut. Nah, kemudian sedikit lagi Bapak Ibu, ya. Ya, Pak. Jadi pada masa ini di dua tokoh ini menjadi berfungsi sebagai qadhi al-qudah. Ya, kalau dari segi mazhab tidak ada masalah. Dari segi aliran keagamaan enggak masalah, yaitu aliran Asy'ariyah dan
Tetapi ini masalahnya di tasawuf. Ya, di tasawuf, yaitu memunculkan tasawuf wahdatul wujud. Nah ini tidak mungkin Tuhan bersatu dengan manusia, tidak bisa diterima itu. Tidak bisa diterima. Itu nanti menjadi trinitas itu ya, menjadi trinitas. Tidak bisa diterima pada waktu itu, tidak bisa diterima. Maka setelah wafat Syamsuddin Asmatrani itu sama dengan Hamzah Fansuri, wahdatul wujud. Ya. Nah, jadi mungkin saya sedikit menjelaskan wahdatul wujud begini. Manusia itu mempunyai dua unsur, unsur lahud Tuhan dan unsur nasud. Nasud itu bukan kepanjangan Nasution. Ya, nasud itu manusia, lahud Tuhan. Begitu juga Tuhan punya dua unsur, unsur nasud dan unsur lahud. Nah, jadi manusia, orang sufi yang ingin bersatu dengan Tuhan, dia berusaha menghancurkan nasud, unsur nasud manusia. Manusia itu yang suka apalah macam-macam kan, hawa nafsunya. Ya, bagaimana cara menghancurkan nasud? Nah, kalau Imam Syafi'i, Imam Ghazali itu ada 7 makam atau stasiun. Mulai dari taubat, ya kan? Nah, ini bulan puasa, kita taubat dulu. Ya. Taubat, sabar, zuhud, tawadhu, mutawakil, ada 7 itu. Sehingga nasud yang ada dalam tubuh manusia hancur, tinggal lahud. Karena tinggal lahud, masa masuklah lahud Tuhan ke dalam tubuh manusia. Nah itu. Mengapa demikian? Mengapa ada dua unsur? Karena ada hadis, innallaha ja'ala Adam min suratihi. Allah menciptakan Adam dari rupanya rupa Tuhan. Berarti alam diri manusia adalah dalam dia. Nah, itu. Dengan demikian, masuklah ketika hak nasud manusia hilang, maka masuknya lahud Tuhan dalam tubuh manusia. Maka bersatulah. Maka muncullah kata-kata kalau al-khuluq ana apa bahasanya? Kalau di Jawa itu kaula Gusti. Anal haq. Makanya al-halal itu kadang-kadang mengatakan anal haq. Manusia ketika itu sudah menjadi corong daripada Tuhan. Nah, begitu caranya. Jadi walaupun demi apa, itulah yang menyebabkan masyarakat yang mungkin penganut tasawuf Sunni yang berasal dari Al-Ghazali itu nggak bisa menerima itu. Maka datanglah ulama besar dari ya Ar-Raniri untuk melawan ini. Melawan wahdatul wujud yang dikembangkan Syamsuddin Asmatrani dan Hamzah Fansuri. Kitab-kitabnya menurut sejarah dibakar. Kitab-kitab dari kedua tokoh ini dibakar. Kemudian Ar-Raniri menggantikan kedua Syamsuddin sebagai qadhi al-Qudah. Nah, ya nanti itu pada makalah berikutnya, ya. Nah, jadi kita tidak begitu risau dengan masalah ini, ya. Ketika masyarakat belum bisa menerima wahdatul wujud, maka itu tentu saja belum tentu karena salah. Sekarang aja orang kalau dulu itu antara Muhammadiyah dengan NU enggak akur. Ya kan? Dulu itu dia di Nusantara kitab-kitab karya Muhammad Abduh nggak bisa dibaca. Begitu anti. Nah, itu masalahnya. Tapi sekarang ya orang sudah. Kemudian Wahabi juga disalahkan. Padahal nggak tahu apa kesalahan Wahabi.
Ya. Kemudian Iya. dipakai lagi sekarang istilah salafi. Salafi itu artinya tradisional. Term salafi itu bukan menunjukkan tradisional. Term salafi itu adalah salah satu periode keulamaan. Ada dua periode keulamaan. Yang pertama ulama salaf. Itu mulai dari sahabat Nabi sampai hancurnya Baghdad. Kemudian di belakang itu ulama khalaf. Ulama di belakang ulama salaf. Ini ulama khalaf ini yang mundur ini. Jadi sudah salah penggunaan istilah. Jadi ulama salaf itu ada yang ahli agama, ada yang ahli ilmu umum. Al-Khawarizmi, Jabir bin Hayyan itu salafi. Ibnu Sina, Al-Kindi, ya itu kita pakai sekarang salaf pesantren tradisional, salah itu, nggak ngerti, ya. Nah, karena ulama salaf itu ulama yang menguasai ilmu agama dan ilmu umum sekaligus. Nah, makanya tidak heran kita orang benci kepada Ibnu Rushdi, benci kepada, bahkan kita benci kepada apa? Kita karena kita tidak paham. Ya. Jadi saudara, jadi kemudian kita sudah mendiskusikan kontribusi ulama besar Syekh Nurdin Hadrani, Syekh Samsudin Asmatrani, kemudian sering disebut-sebut, kemudian di Aceh itu dilawan, tetapi ajarannya masuk ke tanah Jawa. Ya, nah, di sana dipelajari ajaran beliau itu. Tapi patut kita karena peran beliau dalam bidang intelektual tadi ya, ada gurunya, ada muridnya dari daerah luar Aceh, kemudian dikirim ke daerah lain di Nusantara. Nah, jadi saya kira inilah barangkali tambahan dari saya, barangkali dapat jadi bandingan ya dalam mempelajari tokoh-tokoh semacam Samsudin Asmatrani ini ya, yang berseberangan mungkin dan ada silang pendapat dengan tokoh-tokoh yang akan kita kaji berikut. Baiklah, saya dari saya sudah cukup, saya akan memberikan kepada moderator dan saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Prof yang sudah memberikan arahan dan bimbingan dan pengembangan terhadap makalah yang disampaikan oleh Pak Khairuddin, dan begitu juga makalah pembanding yang disampaikan oleh Bu Helvina Syam, dan begitu juga rekan-rekan yang sudah berkontribusi dalam perjalanan perkuliahan kita pada sore yang berbahagia ini. Baik, Pak Prof, sebelum kita kami ingin menanyakan bagaimana di bulan puasa ini kita, Pak Prof. Jadi ya ikuti saja dari ketentuan dari prodi. Dari prodi ya. Kemudian begitu lagi kita nanti kalau Zoom kasih tahu saya ya. Iya. Saja. Tapi ada pesan dari prodi, tidak boleh lebih dari 50%. Ya. Zoom ya, tidak boleh lebih dari perlu juga disesuaikan